Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi hari ini hari Selasa tanggal 20 Agustus saya sudah selesai kegiatan ANBK. Kebetulan saya ikut gelombang satu ya. Jadi saya sudah selesai ANBK. Oke, jadi kita pada video kali ini akan membahas review ANBK utama, apa saja yang dilakukan proktor selama kegiatan ANBK utama gitu ya. Jadi intinya ya lancar teman-teman. Alhamdulillah gelombang satu dari hari pertama sampai hari kedua itu lancar. Tapi biar lancar perlu perhatikan hal-hal berikut ini ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak salah langkah. Yang pertama tahap persiapan. Di tahap persiapan ya seperti biasa pastikan ya sudah upload foto peserta ANBK. Videonya sudah ada di channel Ngapakpedia. Cara upload foto peserta ANBK silahkan dicek karena wajib. Kemarin di dinas juga ditagih. Kemudian sudah mengisi, mencetak, dan upload fakta integritas. Itu juga di web ANBK. Kemudian sudah mengetahui pengawas silang jika ada dari dinas ya. Karena ini kan nanti pengawasnya akan membuat fakta integritas untuk diupload di web ANBK. Kemudian mencetak kartu login peserta dan dibagikan. Nah, kalau saya sendiri ya, saya itu mencetaknya 3 kali. Satunya ditempel di meja ANBK, satunya dibagikan untuk anak-anak, nah satunya untuk arsip, mock saya butuh atau untuk cadangan lah istilahnya ya. Kemudian mencetak daftar hadir peserta itu saya download dulu lalu saya cetak semuanya. Jadi nanti ketika ANBK pelaksanaan tinggal anak-anak tanda tangan mengisi daftar hadir. Kemudian fakta integritas, daftar hadir, dan berita acara wajib dicetak rangkap 3 ya. Jangan sampai tidak rangkap 3 ya teman-teman, karena nanti dokumennya itu biasanya diminta dinas, diminta untuk arsip sekolah, dan lain sebagainya. Pokoknya ikuti saja panduannya, cetak 3 nggak apa-apa. Kemudian cek update informasi terbaru di web ANBK, siapa tahu ada update aplikasi Proctor Browser atau ada update aplikasi Examiner kliennya gitu-gitu teman-teman ya. Kemudian cek user Proctor dan password ANBK-nya itu di H-1 sebelum ANBK dilaksanaan. Ini untuk yang full online ya. Kalau yang semi online ya berarti sebelum sinkronisasi sudah dicek. Kemudian dari hari pertama sebelum kegiatan ANBK, jadi di pagi hari itu pertama aktivasi peserta cadangan ya. Jika ada peserta utama yang tidak bisa hadir, ada di web ANBK untuk aktivasi peserta cadangannya di sini teman-teman ya. Di menu assessment, lalu ini aktivasi peserta cadangan. Nah, tinggal diklik tambah saja. Ini kan karena saya tidak ada, jadi tidak ada menu tambah ya, karena kan tidak ada cadangan, jadi tidak ada menu tambah. Kalau yang ada cadangannya ya nanti muncul gitu ya. Kemudian peserta cadangan wajib menggantikan di awal hari dan hari kedua. Jadi misalnya hari pertama peserta utamanya tidak hadir, nanti hari kedua ikut tidak boleh, harus langsung digantikan kedua harinya tersebut. Atau misalnya peserta utama hari pertama hadir, hari kedua tidak hadir, tidak boleh diganti cadangan ya, tidak boleh. Jadi kalau di hari kedua tidak hadir ya sudah, berarti tidak mengisi kegiatan ANBK, begitu teman-teman. Nah, peserta cadangan diaktifasi di web ANBK dan nantinya di-assign di Proctor Browser jika sudah tahu siapa peserta cadangannya. Jadi nanti di kelompok tes dicentang ya namanya ya. Kemudian jika ada peserta utama yang tidak hadir, tapi peserta cadangannya memang tidak ada, seperti sekolah saya ya, karena jumlah siswanya sedikit, maka tinggal masukkan saja di berita acara pelaksanaan ANBK. Nanti saya tunjukkan. Nah, pelaksanaan ANBK-nya seperti ini, tampilan pertama di sini nanti teman-teman silakan login di beranda. Nah, login menggunakan user di menu asesmen nasional di web ANBK. Silakan login ya. Kebetulan saya memilih mode full online ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, setelah login, teman-teman silakan masuk ke menu status tes, lalu klik set. Di sini set ya, pada sesinya akan melaksanakan ANBK seperti gambar. Nah, ini. Kalau mau sesi satu ya diklik setnya yang sesi satu. Nah, menu rilis token akan aktif seperti gambar jika sudah sesuai waktunya. Nah, ini akan aktif ketika sudah sesuai waktunya. Misalnya sesi satu
dibuka pukul 7.20. Nah, ini saya ambil screenshotnya jam setengah 9 ya, jadi statusnya sudah aktif. Kalau sesi 2, rilis tokennya akan muncul di atas 10.30. Kalau sesi 3 ya 14.10 gitu teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini. Ini karena jam 8.37, maka rilis tokennya hanya di sesi 1, sesi 2 tidak ada. Walaupun saya melaksanakan sampai 2 sesi gitu teman-teman ya. Jadi rilis token sesuai jamnya. Kemudian setelah rilis token kalian bisa ke menu kelompok tes. Nah, di sini klik status yang tidak aktif dulu. Klik status tidak aktif, lalu pilih di sini H1 atau H2 sesuai hari pelaksanaannya. Kemudian pilih kelompoknya itu sesi ya. Kalau kelompok satu berarti sesi 1, lalu klik apply. Kemudian centang nama-nama yang akan ikut tes. Jadi yang dicentang di sini yang ikut tes saja. Kalau pesertanya ada yang tidak ikut tes, ya nggak usah dicentang, nggak usah diaktifasi, gitu ya. Lalu klik assign yang ini, klik assign. Nanti setelah selesai klik assign, baru mempersilahkan anak-anak untuk login dan mengerjakan ANBK. Nah, ini contoh ketika tokennya sudah muncul. Diklik aja tulisan rilis tokennya ya. Jika sudah rilis, maka anak dipersilakan untuk login. Diklik aja, nanti tokennya akan tampil. Nah, silakan diumumkan ke anak-anak. Kalau saya sih ya pakai proyektor ya, biar nggak perlu woro-woro di anak-anaknya. Kemudian me kalau selama anak-anak mengerjakan, kalian bisa pantau di menu status peserta ya. Ke menu status peserta untuk melihat status anak sudah mengerjakan sampai di mana, termasuk yang sudah selesai. Nah, ini contohnya yang sudah selesai akan warna hijau, yang masih mengerjakan akan berwarna merah, dan ini masih numerasi, ini sudah suling jar, gitu-gitu ya. Kemudian di hari kedua, status tes hari pertama juga akan tetap muncul. Jadi jangan panik ya, jika tiba-tiba status tes anak sudah selesai. Itu data status tes hari pertama. Gitu teman-teman. Saat siswa mengerjakan. Nah, selama siswa mengerjakan, yang saya lakukan adalah siswa menandatangani daftar hadir, itu saya sambil dibagikan, atau lebih baik lagi ketika masuk ruangan, siswa disuruh untuk tanda tangan. Itu lebih bagus, jadi tidak mengganggu pelaksanaan saat anak-anak mengerjakan ya. Kemudian pengawas silang menandatangani fakta integritas. Nah, ini silakan dibuat, dicetak, dan ditandatangani fakta integritasnya oleh pengawas. Kemudian mengisi dan mencetak berita acara, bagian kepala sekolah di stempel sekolah ya. Jika ada peserta utama tidak ikut ANBK dan tidak ada cadangan, maka dituliskan di berita acara dengan memilih alasan tidak ikut ANBK-nya itu kenapa. Gitu ya. Kemudian pastikan upload daftar hadir, fakta, dan berita acara di web ANBK. Boleh di akhir hari. Jadi uploadnya nanti selesai semua sesi, enggak masalah teman-teman ya. Yang penting intinya upload. Nah, ini seputar berita acara. Jadi langkah pertama kalian isi ya. Jadi di sini pilih dulu itu sesi berapa, lalu sedang literasi atau numerasi. Saya contohkan yang numerasi sesi kedua ya. Kemudian klik isi berita acara. Nah, di sini di berita acara kalian centang yang tidak hadir dengan alasannya kenapa ya. Lalu nanti akan tampil seperti ini hasilnya ya. Nah, ini di stempel sekolah, di bagian nama kepala sekolah dan tanda tangan. Di sini, ANBK berjalan lancar, satu anak tidak mengikuti ANBK dikarenakan sakit. Jadi diuraikan catatan selama tes, gitu ya. Kemudian siswa selesai mengerjakan ANBK akan tampil seperti ini, tes selesai, tes selesai, tes selesai, gitu ya. Sehingga kalian kalau sudah seperti ini artinya sesi tersebut sudah aman, sudah selesai semua ya. Kemudian, membuat laporan. Nah, jika siswa sudah selesai semua, teman-teman silakan membuat laporan dengan cara kode tesnya itu hari pertama atau hari kedua, kemudian tanggalnya, mulainya tanggal berapa sampai tanggal berapa dibuat, kemudian klik apply. Setelah itu diisi nama proktor dan nama pengawasnya. Pengawasnya boleh salah satu ya, misalnya dalam satu hari tersebut, pengawasnya ada 2 ya ditulis salah satu nggak apa-apa. Lalu klik cetak. Sebenarnya ini kalau klik cetak itu kita mendownload ya, bukan langsung mencetak ke print ya. Jadi diklik aja nanti filenya akan terdownload gitu teman-teman. Nah, kemudian jika pindah sesi berikutnya, itu teman-teman tinggal, eee, pindah aja sebentar.
Untuk pindah sesi berikutnya itu, teman-teman tinggal atur saja di status tes dan kelompok tesnya sesuai jam token rilis. Jadi kalau belum jam token rilis nggak usah, pindah-pindah sesi ya, karena nanti percuma aja, itu rilis tokennya akan bisa aktif ya. Selebihnya kegiatannya sama persis dengan sesi-sesi sebelumnya, oke? Nah, cek status ANBK 1 hari berikutnya. Nah, ini saya ambilkan contoh screenshot-an di web ANBK, menu rekap, rekap upload. Di sini peserta saya ada 28, tapi yang bisa ikut itu 26 karena yang satu sudah keluar, artinya pindah sekolah, dan yang satu sakit. Jadi hari pertama itu yang login 26 dan di hari pertama yang terupload 26. Artinya di sini login 26 dan semuanya responnya terupload sebanyak 26 juga, artinya tepat, ya. Nah, kenapa hari keduanya belum? Karena ini saya ambil screenshot di hari kedua, jadi belum terekap. Hari kedua akan muncul rekapan besoknya lagi, ya. Ini kan hari kedua itu munculnya besoknya, jadi hari pertama juga munculnya setelah 1 hari setelah pelaksanaan, intinya begitu ya. Kemudian di sini pastikan sudah upload daftar hadir hari pertama, hari kedua, mengisi berita acara hari pertama, hari kedua. Jadi dipastikan tugas kalian selesai ketika di sini sudah centang hijau semua, lalu data di sini tepat sesuai keadaan nyata ya. Artinya seperti ini saya juga tepat. Nggak tahu saya bikin video kan malam nih. Kemungkinan sih belum ya. Nanti saya tunjukkan di video-video berikutnya aja kalau memang statusnya sudah hari kedua sudah terupload gitu teman-teman ya. Jadi dicek kalau sudah seperti ini artinya tugas kalian sudah selesai teman-teman, oke? Nah, rangkuman urutan kerja secara umum sebenarnya begini teman-teman ya, simpelnya ya. Tahap persiapan, lalu login ke Proktor, lalu ke status tes, kemudian rilis token, kemudian ke kelompok tes, centang siswa, siswanya suruh login, kemudian siswa mengerjakan, mengisi daftar hadir, fakta integritas pengawas, dan berita acara, kemudian selanjutnya upload dokumen-dokumen tersebut, kemudian siswa selesai mengerjakan ANBK, kalian membuat laporan di Proctor Browser, kemudian cek laporannya di web ANBK seperti slide sebelumnya. Jadi seperti itu silakan di-screenshot biar teman-teman tahu urutan kerjanya, gitu ya. Jadi selebihnya selesai. Jadi terima kasih. Oh ya, saya bahan sedikit dokumen yang harus ada di sekolah. Takutnya ada Monef ANBK ke sekolah kalian ya. Kalau sekolah saya itu mempersiapkan pertama ada ID card proktor, teknisi dan pengawas saya sudah buat. Kemudian ada daftar hadir panitia, ada daftar hadir pengawas, kemudian ada tata tertib peserta ANBK, ada tata tertib proktor, teknisi dan pengawas, ada SK panitia, ada pos ANBK. Sebenarnya pos ANBK tinggal download aja ya. Kemudian tulisan larangan masuk ruang ANBK, tulisan-tulisan pemberitahuan dan juga tulisan ruang ANBK gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oh ya, mau di-screenshot silakan di-screenshot dulu. Jadi itu sedikit review tentang ANBK utama dari hari pertama sampai hari kedua. Alhamdulillah berjalan lancar. Yang penting tetap tenang dan jalankan sesuai urutan kerjanya ya. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.